sedikit karena pelatihan ini kaitannya dengan akun Google yang sudah terdaftar, jadi saya berikan hadiah pagi-pagi ini kepada Bapak Ibu. Saya berikan akun Gave Google App for Edukasi dari Aktivindo untuk Bapak Ibu bisa akses nanti kuis atau tugas yang akan diberikan dari Pak Habil ini. Jadi kesimpulannya, menggunakan aplikasi edukasinya Google tidak dapat dilakukan oleh sembarangan akun, jadi harus daftar. Maka dari itu saya sudah buatkan kurang lebih teknisnya bagaimana, silakan kita sepakati bersama, karena emailnya hanya Tangerang 1, Tangerang 2, Tangerang 3 dan seterusnya, atau sesuai dengan yang saya buatkan atau bagaimana enaknya, karena kan tidak semuanya hadir nih. Enaknya bagaimana? Sesuai aja dengan yang ada namanya di sini atau bagaimana? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk baginda Nabi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk belajar bersama, berbagi bersama dalam acara inaugurasi GIG Kota Tangerang. Bapak Ibu, ini kita punya kesepakatan dulu. Apakah ada? Ini saya nggak materi dari awal sampai habis ya. Bila panggilannya Pak Habil, tapi siswa-siswa saya memanggil Pak Ha. Dikata dari Pak Habil. Ya. Saya berkecimpung di dunia pendidikan itu sejak tahun 2004. Ini adalah sekolah yang juga dulu sering saya kunjungi. Saya kelahiran Tangerang, tepatnya di Ketapang, depan Pondok Pesantren di Sumatera. Saya bekerja saat ini di Madrasah Sanawiyah 8 Jakarta dan juga 40 Jakarta, jadi 2 sekolah saya pegang. Tapi dulu saya juga sempat jadi kepala sekolah SMP Merpati di daerah Cipondo Makmur selama kurang lebih 2 tahun. Jadi dulu kalau ngambil soal biasanya saya sering kemarin. Ya. Itu perjalanan saya di selama mendidik ya. Saya pernah mengajar TK, anak kuliah, bahkan Bapak Ibu guru semua ya. Itu pernah saya ajar. Belajar tentang Google. Niatannya tulus, hanya berbagi. Tidak nyari kepentingan apapun. Kita bukan asosiasi yang ujungnya masuk partai dan sebagainya kan. Kita murni guru yang ikut kebanyakan guru ya, yang atau orang yang berkecimpung dunia pendidikan yang sharing barang ilmu tentang Google. Sebenarnya bukan hanya Google aja, apa saja. Ya. Memang kebanyakan guru. Jadi ada operator juga, mungkin kepala sekolah juga gabung di acara ini. Jadi konsep pertama kita adalah berbagi. Saya mungkin di depan nggak tepat sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu semua ilmunya lebih tinggi dari saya. Ya karena mungkin Bapak Ibu nggak tahu saya aja. Jadi wakanya hebat nih, benar saya nggak. Saya biasa-biasa saja. Saya cuma guru kelas 8 dan kelas 9 SMP. Memang saya pernah jadi dosen di Universitas Islam Negeri Sarjana Jakarta. Tapi saya memilih lebih enak mengajar langsung dari pangkalnya, sedari muda. Jadi anak-anak yang masih SMP, yang masih gampang kita belokkan, kita luruskan dan sebagainya, lebih mudah untuk kita ajarkan. Maka rupiah-rupiah, pundi-pundi rupiah yang bisa kita dapatkan tanpa kita harus bekerja ke kantor Google ataupun bekerja ke luar negeri. Bahkan tadi pagi saya dapat sebuah tawaran dari Google hanya mengisi angket dan wawancara. Namanya Google Usability. Kegunaan Google, dia cuma ngirim email ke kita, ditawarkan apakah Anda mau mengikuti angket dari Google mengenai fasilitas yang ada di Google, maka kita akan ditawarkan Rp600.000 hanya mengisi angket. Kalau datang dia wawancara ditambah lagi Rp400.000, jadi Rp1.000.000 bakal dikasih oleh Google. Itu ditawarkan oleh Google. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa daftar ke Google Usability. Jadi mau jadi orang yang diangkat oleh
si Google. Jadi sifatnya nanti dia akan mengirimkan email dan data. Jadi si data sekarang nggak mungkin besok langsung diterima. Saya kalau nggak salah itu sekitar mungkin setahun yang lalu mengisi ya sebenarnya salah klik. Ini apa sih? Udah ikut aja. Rasa ingin tahu. Nah itu muncul rasa ingin tahu kita, memancing kita secara tidak langsung nanti kita akan untung dari hal seperti itu. Tapi yang paling penting utama adalah kita menambah ilmu pengetahuan kita. Sebagai guru, kita belajar mungkin diajarkan oleh gaya mengajarnya guru kita. Yang dulu kalau belajar itu selalu dengan papan tulis, pakai kapur. Mungkin sekarang pakai spidol. Kita bayangkan kalau misalnya kita mengajar dengan kapur, papan tulis, nyatet, merangkum dan sebagainya. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya saat ini mengajar dengan cara seperti itu? Itu maka akan ditinggalkan oleh murid. Lagi malas ngajar, udah, kamu catat aja. Mana ketua kelas? Catat di papan tulis, rangkum bab sekian sampai sekian. Itu tidak menjadi daya tarik bagi murid. Tapi kalau kita menyediakan media yang interaktif, yang membuat anak itu rasa ingin tahunya lebih, maka kita akan dengan sendirinya membuat anak-anak itu, anak murid kita tertarik. Wah, kira-kira guru kita akan mengajarkan kita apa nih? Dia selalu penasaran dengan kita. Dia selalu ingin tahu apa yang kita kasih yang baru. Karena anak-anak sekarang itu pengen sesuatu yang baru. Bukannya kemarin itu membosankan buat mereka. Andai kan kita memberi tugas bab 1, besok kita lupa kasih bab 1 lagi, anak-anak udah malas nyambung. Jadi mereka tertantang terus sesuatu yang baru. Coba kita bayangkan pada saat kita mengajar, misalnya mengajar sejarah, pada saat kita mengajar sejarah, kita cuma bercerita, anak mendengarkan. Pelajaran IPS misalnya, kita 1 jam pelajaran atau mungkin 2 jam pelajaran kita cerita, anak ada yang tidur, jadi ketok-ketok temannya sebelah sampai iseng, gurunya ngebetein sih, udah ceritanya nggak jelas misalnya. Tapi kalau kita gunakan media yang lain, karena kita belajar cukup nonton saja. Nanti selesai kamu sibukkan, kasih buka YouTube, misalnya perang kemerdekaan tahun 1945, kasih film hitam putih, 1 jam pelajaran penuh, tonton aja teman-teman, Bapak dengerin aja. Satu, kita nggak capek bercerita, nggak capek dengan suara kita yang kita sayang ini. Kadang mungkin pernah kita terlalu semangat mengajar, itu dari pagi sampai sore ada suara kita pecah, besok udah nggak mau bicara lagi. Sama siswanya udah mahir, bisa upload di YouTube, buka YouTube, wah tanpa proteksi, gurunya kamu lagi nonton apa sih, cek ikan di pojokan. Kita jangan takut dengan teknologi. Kalau anak-anak bawa handphone, ntar bukanya film yang panas-panas atau yang ada napas-napasnya. Kita jangan takut dengan teknologi. Semua itu bisa kita proteksi. Yang pertama kita proteksi secara sistem, yang kedua kita proteksi secara moral. Yang paling penting moralnya dulu memang. Tapi kita bukan berarti tidak bisa berupaya untuk mencari secara teknologi dengan sistem yang kita miliki. Nah, Google sebagai sebuah situs